Akhirnya kita sampai di perbatasan Baduy Luar ya, Dek? Ya, namanya Jembatan Tambayang. Jembatan Tambayang. Nah, kalau di sini kita boleh main handphone lagi setelah kita sehari semalaman di Baduy Dalam, nggak boleh main handphone. Sebelum kita lanjut, kita menuju ke sungai untuk cuci muka. Mantap. Sungainya apa itu tuh? Kita sebelah sini, guys. Wow. Mau cuci muka? Enggak, nanti aja di Gazebo. Nanti aja di Gazebo. Kita menuju ke Gazebo, tempat peristirahatan kita di Baduy Luar. Kita cuci muka dulu. Sip. Seperti ada bapak-bapak di sana. Udah. Banyak lanjut dah. Kasih dia. Ih. Hah? Oh, bisa. Bisa. Kan ini udah ini. Coba sayang. Ini kondisi sungainya jernih banget. Sebelum lanjut. Setelah cuci muka. Hasil setelah cuci muka. Akhirnya bisa cuci muka juga pakai facial foam. Gak boleh. Ini merek. Tadi kan di Baduy Dalam itu nggak boleh cuci muka pakai sabun, tapi kalau bisa di Baduy Luar itu boleh kita cuci muka pakai sabun. Set. Ini dari sponsor ya, jadi nggak usah di shoot ini. Ya murah, sudah lah. Gua ini ya tadi. Ya. Udah ya. Tapi airnya lebih deras di sini ya? Ini airnya bisa diminum nggak? Ya, belum pernah minum air ini. Boleh kalau mau. Boleh. Kalau mau mah boleh. Paling ada bekas ini gua tadi. Takutnya apa yang kita buang nanti ketemu di sini. Alhamdulillah. Sudah sekali. Yuk kita lanjut perjalanan kita ke Baduy Luar. Kita mau main lempar-lempar ya. Sama pemandu kita Andre. Deh coba deh. Sip. Anjay. Cobain ya. Asik, bisa. Udah saru anjir. Berasa syuting Ninja Hattori gitu. Coba aku bisa ya. Pokoknya guys. Anjay. Tetap gue kalah, dia pemenangnya, dia pemenangnya. Baru seperempat perjalanan. Tapi belum ada sih. Sekarang baru jam 11. Kita kira-kira sampai jam berapa, Dre? Gazebo berapa ya? Sekitar jam 12 atau setengah 12. Setengah 12, oh bentar lagi ya. Nah, jadi kalian bisa menikmati banget air di sini. Sangat asli sekali, jauh dari polusi, gak ada radiasi. Makanya orang Bali itu sehat-sehat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak sama Andre setelah nyampe Baduy Luar. Kita lanjut, Pak. Yuk. Kita menemukan satu buah langka lagi yang ada di Baduy Dalam tadi. Namanya buah kicalung. Boleh dibuka? Boleh sih, cuma nggak bisa dimakan. Nggak bisa dimakan. Coba lihat tekstur dalamnya. Oh, tiga markisa, iya mah gini. Tiga markisa ya, coba. Baunya gimana? Tapi ini sangat menggoda sekali untuk dimakan, seperti kayak rasa-rasa green tea gitu. Green tea latte.
Kameramen mau makan? Oh nggak mau. Jadi keputusannya kita jangan makan karena kita masih pengen panjang umur. Gus. Jembatan perbatasan Baduy luar dan Baduy dalam. Bung, saya bolon sih yang kena kelahap. Mantap. Akhirnya kita ketemu kampung pertama sesudah Baduy dalam. Kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan lagi kita akan menuju ke Gazebo di Baduy luar. Semangat. Lucu ya. Jangan disamperin, dia lagi main kumbang. Aku kasih kamu nama cewek cowok sih? Cowok. Rafael. Rafael. Bukan. Yang di Simaugli itu saat ya? Simaugli. Iya. Buma siapa? Bazira. Ya. Dekat teuing. Ini kumbangnya tuh lagi jalan, kelihatan nggak? Ini kampung pertama sebelum menuju ke Gazebo di salah satu kampung peristirahatan kita di Baduy luar. Bazira. Kaciri meureun. Salah satu habitat satwa langka yang ada di Baduy luar yaitu papatong capung. Dia sayapnya tuh ketika kita di Baduy dalam sayapnya itu warnanya hitam sama pink. Nah, kalau yang ini tadi kita lihat hitam sama toska. Coba kita kan setiknya ngepakan nggak dia? Nah lihat sayapnya. Sayapnya itu warnanya hitam dan hijau. Coba sih ya. Bawa tolong, ini pindah. Kelihatan nggak hijaunya? Enggak. Kelihatan dikit. Wah, kalau berpasangan, jangan-jangan kalian berjodoh. Masih sama Ninja Andre. Ya jalannya udah kayak ninja. Kita udah kecapean, kesang badan kesang lembut kala luar, tapi dia tetap tetap santai dengan rambutnya yang dibelah 2. Lihat kaki-kaki pejalan, kaki-kaki orang Baduy itu sangat kokoh sekali. Ini masuk di lumbung padi. Lumbung padi, di dalamnya itu ada padi. Tadi Andre bilang ini bisa menyimpan padi sampai puluhan tahun ya dek. Tapi kita belum beruntung, belum nyoba nasi Baduy. Nanti kayaknya kalau Andre nikah bakal dikeluarin. Beras Baduy mau dikeluarin. Perjalanannya lihat. Kita tidak pakai alas kaki biar menyatu dengan alam. Mantap. Capek istirahat euy. Ayo, dikit lagi katanya. Siap. Lihat dah kayak ninja. Terkuat aing, terkuat demi Allah. Di perjalanan kita ketemu
Arhan. Siapa tuh namanya? Arhan kan? Yang kemarin. Ini namanya Arhan. Arhan teh jualan apa? Oh, es. Iya, arana es naon? Es mambo sabarahaan? 5.000 dua. Iya, rasa naon anu ieu? Iya. Iya. Bade baraha. Aku 2 weh. Terus 2. Kurang merah strawberry. Merah strawberry ya. Anu cai apa anu ieu? Cai. Ada cai. Ya, sedih pula. Calik duduk. Nah. Namanya Arhan. Orang Baduy luar. Kamu punya kakak teh? Punya. Sabaraha? 1. 1. Oh, apa laki? Laki. Udah nikah kakaknya? Udah. Sambil minum esnya ya. Nyoba nu rasa. Mana ya nu cainya? Anu cai. Mana anu cai? Batu habisnya. Nah, ini cai. Nah, kita minum es. Ini Arhan anu nyena saya. Di Baduy luar. Luar. Ada gangkan doang gitu berarti. Oh, di Cicaka luar. Si itu mana? Diharapnya tadinya. Oh, tuh. Kandila. Arhan teh umur sahabat teh kemarin 10 tahun. 10 tahun. Iya. Tutupan. Ikan ini dek. Emang manis 2? Manis. Iya deh. Rasa strawberry. Selain jualan es, jualan nanti ya kan? Aqua. Aku tinggal anak. Itu. Mau. Entah sih. Iya. Sok lo batara nu kaliwat nu kadai ke Baduy. Loba. Oh, Mbak. Kan bisa baca tuh. Itu. Tapi punya HP tuh? Punya. Terus kumaha eta macana HP-na? Tapi boga TikTok. Iya. Sok main game. Main FF dong. Oh, FF. Arhan lebih resep FF apa PUBG? FF. Kunaon? Supply. Resepna kunaon teh? Apa? Mainannya. FF apa ML? Mobile Legend. FF. Resep main kana? Sok jeung sama barna. Yang Sadiman. Anu kamar teh saat anu kamar? Narsa. Enak kamar sih Narsa. Oh, iya tuh. Harus dagang nak? Harus dagang iya oke. Lain dagang aku itu. Oh, aku. Aku mana ya Reja tuh? Orang Reja sih ya? Gimana? Mari aku aja. Ada. Orang yang mana? Oh, 50 ribuan dia kok. Itu kan cuma 150. Tapi mayar gitu nggak? Di mana nih? Ada. Apa itu sate arana? Narsa. Kamu arana saha? Sadiman. Iya, anu sok mabarnya ini si Arhannya. Mabar FF-nya. Rek mabar mau jeung Akang. Asik. Sadiman, dagang naon? Coba ka dia bawa. Sadiman. Tadi Arhan 10 tahun. Kamu sabaraha tahun? 11. Sadiman? 12. Kamu pangkolot ya? Ini aku sabaraan 10.000 sarwa kabeh ya. Ya, bakar 15 ya. Ini 10, ini 10, ini 15. Mana tiis iya ya. Ada kegong. Orang bari konten tapi ini hese nyokot nah. Pemulangan nanti 50-an disna. Itu ya. Iya itu.
lumayan. Kata doang ya. Kita doang. Kelihatan orangnya waktu itu lah ya. Sip. Mengingatkan bawah ke bawah. Hujan. Dia lemburan arah Cipaler. 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 Saha anu paling garis di Cipaler. Malu-malu sih. Biasanya jam berapa nu daratang? Nu ka Baduy dalam. Jam 3. Jam 3 berarti kalian jualan pika jam berapa? Paling jam 5. Sampai jam 5. Tapi loba nu kadi hari poe Sabtu poe Minggu. Loba. Ya? Duluan ya. Terima kasih esnya dan air putihnya. Semoga banyak yang beli. Gitu dulu. Anu kok usum hujan wae tara, Bu? Hujan wae tara? Nah, Hujan wae tara? kurang ngerti. Hujan, sok hujan tara. Oh, sok hujan. Beda bahasa nih. Beda bahasa. Beda. Naon dah? Naon bahasa. Itu sih menurut hujan. Untuk hujan. Masa beberapa yang tahu hujan. Tanya ya ayana. Pain hujan. Di salah satu ya. Terakhir hujan teh Salasa ya. Rep dari kami ngasuk di Salasa. Saatan kehujanan. Met maka hujanan di keparum dia ngasuk. Malah di ayana bentuk parum dia ngasuk. Masuk 2 balen. Barito kilo gamahat teng-teng halodogan. Hujanan sa balen do. Ay di sa batalen ng awri titi. Ay binyan 7 liter mao sa tangkat-tangkalasan. Ano na peda panas katonggok. Tunyo ko panas tunyo ko ay tako di halodogan ay setengah bulan. Hujanan sa balen do para mapapili buam. Paham. Kalau dok teh usum panas, ya kan. Saya orang Karawang, Karawangnya Sunda. Tapi pas ngobrol sama Andre sama orang Baduy, aya babaraha anu ngarti, anu henteu. Mungkin ibu ge sarwanya. Sarua. Sarua aya babaraha anu ngarti, anu henteu. Kami ge anu teu ngerti, anu ngerti. Loloban atuh ngerti sakomong. Tapi bahasa Indonesia ibu bisa. Ini oke. Artinya Enggak terlalu sih. enggak terlalu ini. Ibu arana saha? Ibu saha? Sarika. Ibu Sarika. Umur sabar ibu? Tanya tak ayak itu ku 50 ano 40. Wis mantap 40 ano. 40 genep. Siran ja budak ke eta ayo nagang geus tagadenan tahor deui. Budak barhab. Budak kami sikala kitu. Eta imahna nu eta. Oh nah, Kami iya. sikalna. Da deket itu nya. Dokter. Deket. Siran mah tanya 40 genep mah mantep. 40 genep aya. Taksiran enggak? Taksir perkiraan, taksiran 40 genep. Ibu saya 50. Ambuna ambu arna ngaranna Sarika. Sarika. Tinika. Ngaran Tinika. Di porosan di situ. Oh, teman-teman. Itur di Bangore dia ta. Dua poe di Bangore dia mah poe bulung di bodak teng dia bos naga. Arang bae da pare naga anak nak ni ongkok. Ini tuh ilu aing kari nyamangan besar. Kayaknya kalau kita jalan, kau jalan di jalan. Hujan ya. Kan laman lain di Bangore pasti kali di dadahan orang-orang beki kado. Ya, sabar itu makan datang ke saung ya. Ibu pernah keluar Baduy? Boleh ger dong.
Paling nggak ingin Cipaleger doang. Cipaleger doang. Hmm. Ini bapak masih ada, bapak? Wah. Enggak, kami masih 17 tahun meninggal. Oh, meninggal. 13 tahun. 13 tahun. Amalin yang itu baik masuk. Sorangan baik sarinan, sampai kulit jamin itu. Oh, itu sok hari di dia. Iya. Anu anak anu iya, hari dia. Gua mah masuk di dia baik itu udah ketorong gede di tonggo sok di dia nyampurkan. Ya, hoka. Ngabaturan ibu di dia. Iya. Oh iya. Paling ay borang sok. Ay borang mau dibabaku ambunan nyamur. Hari barang ku ambukna. Ay puting sok jol nyampur. Sok nyamper kan nggak dia kayak ibu. Jadi tadi udah siapa ya kami gendek ini cara. Tanya nyari, kayaknya bu, tanya ada. Mungkin nasi di lembur kan. Nah, kalau ongkos, ada yang kurman nih. Nyakar ke bare tonton kungsi, iya mantuan nyakar jatuh menang ilu. Gimana tuh mana? Tadi mongkor di kondang. Rumah orang kadu ketuk. Di pohon kadu bawang parigi teh ya. Oh. Udah kok. Nyewa ku nyami. Bapak Mang Rasudin. Anu usum naon bu di dia. Musim iya kan kakarak lek. Kada pituruan apa itu. Usul jamaat meureun. Karak ngorek. Karak ngoret. Iya, karak ngimiti anak ngorek. Yang bentak gereh yang ngarorek. Ngoret jukut rumput. Wow, hujannya sangat Hujan sangat jauh bu. deras banget. Kayaknya awet hujannya. Perkiranya sih, hujan sekarang itu kayaknya awet-awet semua sih. Nah, seperti hubungan aku dan dia. Berpindah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Tatalawa. Sekarang saya sedang berada di perjalanan menuju ke Baduy Luar. Tadi kan kita sudah melihat di video awal perjalanan kita menuju Baduy Dalam sampai ke menginap di Baduy Dalam, dan sekarang kita menuju ke Baduy Luar. Rencananya kita akan menginap lagi di Baduy Luar. Ya, aja bom. Dan Di rumahnya itu siapa? Kesi ya. Dan sebelum kita menuju ke Baduy Luar, kita akan ulik atau kita akan tanya-tanya sama salah satu warga Baduy Dalam. Dia ini yang memandu perjalanan kita dari awal sampai ke akhir. Mungkin di video-video awal udah kenal namanya siapa, tapi kita akan mengulas lagi, mengulik lagi namanya siapa dan apa saja sih yang ada di Baduy Dalam, baik dari aturannya ataupun dari kebiasaannya. Boleh perkenalkan dulu nama kamu siapa? halo, perkenalkan nama saya Andre Baduy. Gitu aja sih. Gitu aja. Namanya Andre. Andre umurnya berapa tahun? Saya kan 16 ya. 19 tahun. 19 tahun. Tahun 20. Tahun depan 20. Kamu ingat nggak tanggalnya berapa, bulannya berapa, tahunnya? Kalau bulannya enggak saya. Tanggal lahir tanggal 5 ya. Tanggal 5. Bulannya? Saya lupa sih. Bulannya lupa. Tapi udah ada status juga. Oh, nggak jadi juga. Tahunnya lupa juga. Pokoknya 19 tahun aja. 19. Tapi kamu nggak terlihat seperti 19. Nggak. Terlihat seperti 18. Beda setahun. Sebenarnya kemarin saya udah nanya-nanya sama Andre ya, mulai dari perjalanan kita pertama ketemu bahkan ya, terus kita naik setiap kampung yang kita datangi, saya selalu bertanya tentang apa yang saya temukan selama di kampung tersebut. Nah, sekarang saya akan tanya lagi kembali sama Andre biar teman-teman di sini semua tuh pada tahu. Jadi persiapan kalau misalnya nanti kalian pengen wisata ke Baduy Luar ataupun ke Baduy Dalam, jadi bisa tahu apa saja sih persiapan atau aturan-aturan apa saja sih yang tidak boleh dilanggar selama kalian berwisata di wisata Baduy ini. Andre, Baduy itu terbagi dua ya.
Ada Baduy luar dan ada Baduy dalam. Baduy dalam. Kalau Andre ini dari Baduy luar atau Baduy dalam? Saya Baduy dalam ya. Baduy dalam itu ada 3 kampung, tapi saya dari kampung Sudio. Dari kampung Sudio. Di Katawana seperti saya dari kampung Sudio. Dari kampung Sudio. Dari 3 kampung itu yang paling banyak didatangi wisatawan luar itu kampung mana? Sampai sekarang Sudio ya yang paling ramai didatangi. Yang paling ramai didatangi. Oke, kita bahas dari Baduy luar dulu. Gitu. Baduy luar ini salah satu kampung yang ada di Baduy luar ya, yang sekarang kita singgahi ini. Perbedaan yang sangat mencolok dari Baduy luar dan Baduy dalam itu apa? Dari pakaian juga sih. Dan Baduy dalam itu kan pakainya putih sama hitam doang. Kalau gue kan udah warna-warni boleh, udah pakai alas kaki juga gitu kan. Boleh pakai alas kaki. Udah boleh naik kendaraan juga. Kalau Baduy dalam kan langsung ke Jakarta jalan kaki juga. Jalan kaki ya. Oke. Dari pakaian nih, pakaian Baduy luar itu mungkin sama seperti ikat kepala saya ya, yang warnanya biru seperti ini, identiknya warna biru dan hitam. Jadi baik yang perempuan ataupun laki-laki pakaiannya biru dan hitam. Kalau perempuan Baduy luar bawahannya biru, kalau pakaiannya harusnya hitam sih ya. Harusnya hitam ya, hitam dan bawahnya biru. Kalau laki-laki Baduy luar sama juga sih hitam, tapi bajunya juga hitam, harus pakai ikat kepala yang biru. ikat kepala yang biru. Nah sekarang kalau Andre sendiri nih dari Baduy dalam ya, pakaiannya seperti apa yang membedakan antara pakaian Baduy luar dan Baduy dalam? Kalau Baduy dalam sih ya bawahannya rok ya, kalau atasnya ikat kepala bajunya harus putih juga. Putih. Bawahnya hitam. Bukan campur hitam putih. Oh hitam putih Tapi rok. Tapi rok. Oh yang ini namanya rok. Iya. Rok. Namanya samping aros. Samping aros ya. Samping aros. Yang dipakai Andre sekarang ya. Kalau yang ini putih Namanya kalau bahasa Baduy sih telekung ya. Hah? Bahasa Baduy telekung. Telekung Iya. Kalau bahasa luarnya ikat kepala. Ikat kepala. Jadi telekung. Berarti kamu pakai telekung putih Baduy dalam. Ya. Aku pakai telekung putih telekung biru Baduy luar. Baduy luar gitu. Baduy luar. Dari secara pakaiannya aja udah beda nih antara Baduy luar dan Baduy dalam. Sekarang kita tanya lagi nih perbedaan Baduy luar dan Baduy dalam. Ketika kemarin saya mulai dari naik di awal ya, naik awal masuk ke perkampungan awal Baduy luar. Kalau di Baduy luar itu boleh pakai alas kaki ya? Iya boleh. Boleh pakai alas kaki. Mungkin boleh enggak sih, cuman dulunya enggak boleh sih. Cuman sekarang mungkin banyak yang pakai. Kayak kadang-kadang kan ada raja juga gitu. Oh ada raja. Ya. Yang ngerajanya siapa itu? Orang Baduy dalam juga sih. Orang Baduy dalam datang ke Baduy luar. Untuk raja yang nggak diperbolehkan. Yang nggak diperbolehkan. Tapi secara aturan sebenarnya orang Baduy luar itu tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki. Iya harusnya sih. Harusnya seperti itu. Dan Andre sendiri sebagai orang Baduy dalam belum pernah atau tetap tidak mau menggunakan alas kaki karena aturan gitu. Iya. Gitu. Jadi sampai sekarang nggak pernah pakai alas kaki kemana-mana. Ngomong-ngomong alas kaki nih ya, tadi saya selama perjalanan dari Baduy dalam sampai ke Baduy luar di sini, itu saya coba tidak menggunakan alas kaki. Ternyata nyaman-nyaman saja sih, enak-enak saja. Udah terbiasa Pak, udah nyaman banget. Udah nyaman ya, udah enjoy lah gitu ya, tidak menggunakan alas kaki gitu. Menurut orang Baduy dalam sendiri, kenapa sih orang Baduy dalam itu tuh tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki? Karena apa ya? Itu aturannya kayak gitu. Dari sananya. Dan ternyata dari leluhurnya ya, dan ternyata setelah saya teliti, kebetulan saya juga pernah mendengar satu kutipan dari salah satu Ustadz Halid Basalama. Beliau pernah bilang salah satu cara agar kita tetap sehat itu tidak hanya dengan hablum minallah atau hablum minannas, bukan hubungan kita dengan Allah saja, bukan hubungan kita dengan manusia aja, tapi hablum minal alam. Artinya kita harus bersahabat dengan alam, kita harus menyatu dengan alam, dan kita harus menyatu dengan tanah. Salah satunya menyatu dengan tanah dan menyatu dengan bumi. Dan itu baru saya dapatkan di Baduy dalam ini. Betapa luar biasanya mereka menjaga kesehatan mereka, salah satunya dengan menyatu dengan alam, menyatu dengan tanah, menyatu dengan bumi. Jadi tidak heran dan tidak kaget juga ketika saya menemukan orang Baduy di usia yang puluhan tahun
masih sehat-sehat, masih kuat ke ladang, masih kuat ke huma, mereka masih beraktivitas dan nggak ada orang-orang mager yang di Baduy itu semuanya serba produktif gitu. Oke, lanjut lagi deh. Tadi dari pakaian dan alas kaki. Nah sekarang sosial media atau gadget atau handphone lah gitu, handphone. Peraturan di Baduy luar itu sebenarnya boleh nggak sih orang Baduy luar tuh menggunakan handphone? Dulu emang nggak boleh ya. Mungkin sekarang juga kalau menurut aturan ya tetap nggak boleh sih. Cuman mungkin saking banyaknya orang banyak yang juga. Oh gitu. Menurut aturan nggak boleh juga sih. Menurut Andre sendiri penting nggak sih sosial media seperti TikTok, Instagram untuk memperkenalkan bahwa ini loh kebudayaan Baduy itu gitu. Orang-orang luar yang mungkin jarak rumahnya jauh, yang di luar kota atau di luar pulau, mereka kan jadi cepat tahu dan mereka jadi ingin berkunjung, ingin bersilaturahmi dengan warga Baduy. Sebenarnya penting nggak sih atau boleh nggak sih menurut kamu? Penting juga sih, cuman ya gitulah nggak diperbolehkan juga sama aturan juga. Tetap ya gitu, tetap kita jangan terlalu berlebih lah. Kalaupun warga Baduy luar bisa menggunakan handphone, dan kita ada ayam, ini ada ayam Baduy. Tidak meskipun boleh atau tidaknya, tapi dipergunakannya secara bijak lah ya. Jadi buat sekadar promosi gitu kan, apa aja yang ada di Baduy luar ataupun Baduy dalam gitu. Oke. Kita interview Andre sambil temani ayam Baduy. Dre, lanjut lagi boleh ya? Boleh lah ya. Oke. Terus selama perjalanan kita ke Baduy dalam, kita melewati berbagai banyak kampung. Kita melewati kampung 9 kampung sih. 9 kampung. Andre hafal gak nama-nama kampung yang kita lewati? 1 Kariketuk, 2 Cipondok, 3 Kariketuk 2, 4 Kariketuk 3, 5 Tebak Curug, 6 Balingding, 7 Marengo, 8 Gajebo, 9 10 kampung sih ya. 10 kampung. Andre hafal karena tiap hari yang ngelewatin itu. Andre sendiri jadi pemandu tamu, jadi tour guide itu dari umur berapa tahun? Sekitar dari umur 10 tahun sih. 10 tahun ya. 10 tahun udah diajak sama ayah. Iya. Buat apa, sama kakak atau sama ayah buat diajak jadi pemandu? Iya. Sama ayah sih. Sama ayah. Oh, ayah dulunya pemandu. Kalau sekarang masih mandu atau? Terus sekarang jarang sih, karena mungkin udah usia itu. Oh, sekarang berarti kakak dan Andre yang menggantikan. Andre sendiri anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya ada 7 saudara, saya ke-6 ya, anak 6. Anak ada 7, anak 6 dari 7. Yang 5 ini udah nikah semua. Dan yang 2 ini Andre dan adik. Adik saya udah menikah. Adiknya udah menikah. Ini salah satu hal unik yang teman-teman harus tahu. Adiknya Andre udah menikah. Adiknya perempuan atau laki-laki? Adiknya perempuan sih. Perempuan. Adik Andre perempuan. Nikah umur berapa? Kan Andre umurnya 19 nih. Adik Andre itu berapa? 16-an lah. 16 tahun. 16 tahun warga Baduy udah menikah. Luar biasa ya, artinya mereka itu tidak pernah takut dengan pernikahan dini atau pernikahan di usia muda, karena leluhur-leluhur mereka juga, orang tua mereka juga menikah di usia yang muda ya Dre, di usia yang muda gitu. Sebenarnya banyak sih persamaan kalau misalnya kalian nanti masuk ke Baduy luar atau Baduy dalam. Saya merasakan vibes-nya tuh kayak kita hidup waktu di zaman tahun 80-an ataupun 90-an gitu. Kalau misalnya saya pribadi, orang tua saya, kakek nenek saya pun dulu menikah di usia muda. Nenek saya usia 15 tahun udah menikah gitu dan punya anak 4 gitu. Dan ternyata warga Baduy itu tetap mempertahankan adat istiadat atau aturan menikah tuh yang menikah muda juga boleh, dan mereka di usia belasan tahun pun udah boleh menikah. Andre sendiri rencananya mau menikah kapan di usia 19? Sekarang belum ada kepastian juga sih, belum ada rencana. Belum ada rencana. Berapa ya? 2 tahunan lagi deh kayaknya. Targetnya 2 tahunan ya, berarti di usia 21 lah ya gitu ya, 21. Sebenarnya ada gak orang Baduy yang nikahnya tuh yang 25 tahun belum nikah atau 30 tahun belum nikah?
Kayaknya 30 belum ada sampai sekarang, paling 23 lah. 23. Yang paling tua itu 23. Sekitar gitu kan. Sekitar 23 itu yang paling telat menikah gitu ya, 23. Karena di usia 15 tahunan, 16 tahunan mereka udah menikah gitu. Oke. Terus ngomongin pernikahan. Ngomongin pernikahan nih, Dre. Oke. Karena kita di sini ngonten sambil ngopi-ngopi di warung. Ini tadi kita udah izin sama ibunya ya, yang punya warung. Kita sambil ngopi-ngopi, sambil menikmati hujan. Jadi biasanya kalau hujan kayak gini lama nggak, Dre? Biasanya sih lama ya. Karena kan udah lama juga nggak hujan. Oh, udah lama nggak hujan. Berapa ya? Hari Selasa. 4 harian, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sekarang Minggu. Iya, 4 sampai 5 harian baru hujan lagi ya. Sekarang Sabtu. Hujan berarti termasuk berkah. Iya. Karena udah lama juga nggak hujan. Sekarang kan lagi musim padi. Kalau nggak hujan, padinya kurang bagus juga sih untuk panen. Berarti kekurangan hujan jangan juga, kebanyakan hujan juga jangan. Harus pas sih. Harus pas ya, porsi hujan dan hujan. Kira mau lanjut, tapi masih ada yang transaksi. Oh, 6.000 berarti 24 sama 10.000 kan tadi. Itu juga banyak ya, karena kita sekarang itu ada di hari Sabtu ya, dari Sabtu, dan biasanya weekend ini banyak orang-orang yang naik ke Baduy Dalam. Mungkin sekarang lagi hujan terus Ambil handphone. Banyak itu ini di Kampung Gajebo belum melewati ini. Nah, biasanya jam-jam segini nih ya, mereka udah mulai naik gitu kan. Nah, tips juga untuk kalian yang mau ke Baduy Dalam atau Baduy Luar, memasuki musim hujan, jadi kalian harus persediaan bawa jas hujan. Iya, bawa jas hujan, yang mau baik yang plastik ataupun mau yang mantel juga gak apa-apa gitu kan. Karena antisipasi, kita nggak pernah tahu hujan itu datangnya kapan. Momen kita beruntung nih, jadi kita berhenti dulu sebelum hujan deras. Jadi kita sambil menikmati suasana Baduy Luar sambil kita nonton. Oke. Tadi ngomong-ngomong perihal pernikahan, sebenarnya warga Baduy kita sambil didesongin suara-suara ayam. Nanti kita ada satu bahasan tentang ayam, itu menarik juga. Tapi kita nyambung dengan obrolan tadi ya. 10.000 yang mana? Yang pahit, yang manisnya 24.000. Dan lebih punya. Tambah pucuk sebahan. Kita 8 itu. Kita 16.000. Tahu nggak? Tahu sih. Banyak juga sih yang Bener. iya. Komentar. Oh, kita lanjut lagi ya, karena tadi berhubung ada sesuatu, jadi kita harus cut dulu. Nah, tadi kita sempat menyinggung perihal pernikahan ya, Bro, ya. Sebenarnya orang Baduy Luar dan Baduy Dalam itu boleh nggak sih menikah? Boleh aja sih ya, cuman salah satunya harus pindah. Misalkan Baduy Dalam harus pindah ke Baduy Luar. Gitu. Oh, jadi yang mengalah itu Baduy Dalam pindah ke Baduy Luar. Karena nggak mungkin orang Baduy Luar mau pindah ke Baduy Dalam, soalnya aturannya beda banget. Aturannya beda banget. Baduy Dalam lebih ketat. Baduy Dalam lebih ketat ya. Tapi kalau semisalnya gini nih, ada tamu atau pengunjung yang suka, kan di sini ceweknya cantik-cantik banget gitu. Semisalnya ada yang suka nih gitu, dan pengen menikahi gadis Baduy, baik Baduy Luar atau Baduy Dalam, itu boleh gak secara aturan adat dari Baduy sendiri? Menurut aturan nggak boleh sih. Misalkan ada dari Jakarta gitu kan, ada yang datang suka sama cewek Baduy ya. Kayaknya nggak boleh itu sih. Kalau nikah kayaknya nggak bisa. Nggak bisa ya, meskipun mereka saling suka, meskipun keduanya ingin menikah, tapi tetap mempertahankan adat istiadat. Ya. Kalau semisalnya orang Baduy itu tidak boleh keluar gitu ya, tidak boleh keluar Baduy gitu, baik yang laki-laki maupun perempuannya gitu. Oke. Nah, terus sebenarnya itu banyak banget sih yang ingin saya share pengalaman saya ketika di Baduy Dalam, karena kan nggak boleh ada dokumentasi ya. Nah, aturan yang
pengunjung atau wisatawan tuh nggak boleh lakuin kalau misalnya masuk ke Baduy Dalam? Apa aja nih, Dok? Kalau dari itu ya foto sama video rekam juga nggak boleh, terus mandi pun juga nggak boleh pakai sabun, odol gitu, sampo juga nggak boleh. Nggak boleh ya, Pak. Oke, kita bahas aturan yang pertama nih, nggak boleh mendokumentasikan foto dan video. Kira-kira kenapa tuh nggak boleh? Padahal tuh bagus banget loh pemandangannya. Kalian kalau tahu tuh, aduh indah banget. Memberikan aturan juga sih, Aturan di sana ya, aturan di sana gitu. Dan setelah saya masuk ke Baduy Dalam, perbedaannya lumayan mencolok ya, dari bentuk rumah, dari suasananya juga gitu. Kayak Baduy Dalam tuh rumahnya tuh kayak lebih besar-besar gak sih? Iya sih, soalnya kan tanpa paku juga, terus rumahnya agak lebih tinggi lah gitu. Lebih tinggi, dan kalian harus tahu rumah di sana itu tanpa paku. Jadi saking cerdasnya orang Baduy, saking pinternya orang Baduy, mereka bisa membuat rumah tanpa paku yang udah bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun mungkin ya, Dre. Ya. 20 tahunan kuat sih. 20 tahunan Untuk kuat. kayu 50 tahun kuat. 50 tahun kuat gitu kan. Kalau cuman yang sering diganti atap doang. Oh, atapnya. Kira-kira atapnya per berapa tahun tuh? Berapa ya? Sekitar 5 tahun kuat. 5 tahunan lah. 5 tahunan kuat. Atapnya terbuat dari apa sih? Dari daun sagu sih. Daun sagu. Daun sagu dianyam, disatukan, lalu dibikin atap gitu kan. Dan enggak kerasa gerah ya. Enggak kerasa gerah gitu ya, meskipun suasana panas masuk ke dalam rumah enggak berasa gerah gitu. Dan di Baduy Dalam itu tadi Andre bilang tidak boleh menggunakan sabun, sampo, odol, berarti yang berbahan kimia kayak gitu ya, nggak boleh. Dan Andre sendiri nggak pernah selama ini menggunakan odol, sabun, sama di Baduy Dalam tuh nggak pernah. Nggak pernah. Dan uniknya kita itu di sana mandi, ada satu tempat namanya pancuran ya namanya, pancuran dan sungai. Dan pas kita pertama nyampe sana mandi malam-malam itu di sungai ya, di sungai. Jadi sungainya itu bening banget, terus airnya juga dingin, jernih, pokoknya sangat layak banget deh untuk kalian yang nanti berkunjung ke sana dan mandi di sungai gitu. Malam-malam mandi di sungai. Dan uniknya kalian jangan pernah takut kalau misalnya di sana nggak ada sabun, tapi kita tetap ada alternatif lain. Kemarin semalam tuh kita pakai apa? Pohon honje ya. Pohon honje. Jadi pohon honje itu digunakan untuk membersihkan seluruh badan dan bisa juga dipakai buat sikat gigi juga, gosok gigi juga. Dan ternyata saya juga baru pertama nih seumur umur baru nyobain mandi pakai honje. Ternyata bagus ya. Ya lumayan lah. Oke. Dan satu hal orang Baduy itu kulitnya tuh bagus Nggak tahu. bagus banget gitu. Yang perempuan maupun yang laki-laki kulitnya tuh bersih. Yang perempuan itu warna kulitnya tuh putih kemerah-merahan gitu. Sedangkan di Baduy sendiri tidak boleh menggunakan bahan-bahan kimia ya. Jadi dari sini kita paham bahwa justru semakin banyak bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh kita itu malah semakin ngerusak tubuh kita gitu. Karena orang Baduy mempertahankan benar-benar mereka tuh bebas dari bahan-bahan kimia. Dan saya menyaksikan sendiri, terutama dari wajah, dari kulit mereka tuh bagus-bagus banget gitu. Itu perlu dicontoh. Jadi stop kurangi bahkan penggunaan produk kimia itu. Jadi semakin mungkin ya secara teori kalian semakin banyak menggunakan kimia, produk kimia, malah semakin ngerusak tubuh kalian, kulit kalian gitu. Dan hasilnya terbukti sendiri di Baduy sendiri tidak ada produk kimia yang masuk ke Baduy Dalam. Dan mereka itu sangat sehat-sehat sekali, kulitnya bagus-bagus sekali. Dan terus setelah mandi tuh semalam kita makan gitu kan, makan. Jadi alat-alat makannya pun sangat tradisional. Semalam ibu menanak nasi, pakai dandang. Apa sih dandang di situ namanya? Yang buat masak nasi kan? Namanya apa? Gimana ya? Yang buat masak beras itu yang seeng. Oh seeng. Oh iya berarti sama. Oh iya. Saya dari Karawang, Andre juga dari Baduy, ini bahasanya Sunda. Tapi ada beberapa kosakata atau ada beberapa kata yang kita tuh
agak bingung gitu. Saya nggak ada beberapa yang nggak ngerti di yang Andre katakan. Ada juga sama ya. Sama Ada beberapa. Jadi beberapa itu yang nggak ngerti juga. jadi biar lebih enak kita komunikasinya pakai bahasa Indonesia gitu kan. Walaupun saya nggak terlalu lancar ya Indonesia. Tapi termasuk yang keren sih Indonesia nya gitu. Nah terus kita masak pakai seeng gitu kan. Terus juga tungku juga. pakai tungku, ada hauk juga Iya, ada. hauk. Nah uniknya suku Baduy itu, rumah di Baduy itu, setiap rumah itu ada hauk di dalam rumah. Dan semalam tuh ada 3 hauk ya, Iya, Teh, ya? karena 3 keluarga. 3 keluarga. Jadi dalam satu rumah itu menandakan ada berapa keluarga tuh dia dari haunya juga. Kalau misalnya ada 4 keluarga, Enggak bisa sih, cuma 3 doang. oh 3, cuma 3 aja maksimal tuh 3. Gitu. Oke. Gitu. Terus juga semalam kita dibikinin makan sama ibunya Andre, sama ayahnya Andre, ngobrol-ngobrol sampai pagi, gitu. Sampai kecapean, sampai kita kelelahan, gitu. Dan kemarin juga Andre sempat bilang di kawasan Cibiel itu ada rumah yang tidak boleh dilewati. Iya. Nah, itu rumah siapa? Puun, kepala adat. Puhun itu kepala adat, kepala adat di sana. Puhun itu tugasnya ngapain aja selama di Baduy Dalam? Menjaga itu rakyat. Menjaga rakyat. Jadi kalau isinya itu kayak ketuanya gitu ya? Iya, ketua itu. Ketua di situ. Bener gak kalau misalnya Puhun itu nggak boleh keluar meskipun ke Baduy luar gitu? Iya sih, nggak boleh keluar Baduy. Keluar Baduy itu gak boleh gitu ya? Iya. Jadi kalau misalnya si Puhun itu umurnya 70 tahun, berarti dia 70 tahun itu tetap ada di Baduy Dalam? Iya. Oh gitu. Sangat menarik sekali ya. Nah terus satu hal yang ingin saya tanyakan lagi. Apakah di Baduy luar atau di Baduy Dalam itu ada sekolah? Nggak ada sih. Di Baduy Dalam juga nggak ada sekolah, Baduy luar juga sama, nggak ada sekolah juga. Nggak ada sekolah. Apakah ada program pemerintah untuk membangun sekolah? Apa emang warga Baduynya sendiri tidak terlalu memerlukan Iya, sekolah? iya gitu sih. Warga Baduynya yang tidak memerlukan sekolah. Tapi uniknya Andre ini bisa baca. Andre ini bisa baca dan bisa nulis. Itu Andre belajar dari mana? Secara otodidak sih. Otodidak, belajar sendiri gitu ya. Dari wisatawan yang lewat mungkin belajar. Dulunya sih dari bekas-bekas plastik itu ya. Ini huruf B atau C gitu. Dengar dari orang juga. Oh jadi dengar dari orang? Dengar dari orang? Oh jadi dari sampah-sampah Iya. gitu? Kan ada sampah dilempar gitu terus kita ambil ini huruf apa. Dari situ? Iya sih. Sampai bisa baca? Oh gitu, soalnya saya agak kaget pas chattingan sama Andre itu kayak lancar banget gitu kan. Ngobrol juga sama Andre, bahasa Indonesianya udah lancar gitu. Artinya dengan belajar otodidak aja tuh bisa gitu kan. Kita mengenal huruf alfabet gitu kan. Kita mempelajari kata demi kata sampai menjadi kalimat gitu. Dan itu modal utama juga ya Andre ya, buat ngobrol sama wisatawan, sama tamu gitu yang datang ke Baduy gitu. Oke, terus mata pencaharian nih orang-orang Baduy ini tuh, mereka tuh bekerja sebagai apa sih setiap hari? Tani sih, lebih ke tani sih. Sekarang lagi musim padi, lagi ngebersihin padi juga gitu. Bersihin padi, berarti padi jadi tanaman utama ya? Tanaman utama. Tanaman utama. Selain padi apalagi tuh, nanam apalagi di sana? Yang bareng sama padi banyak sih, ada kencur, sayur-sayuran juga gitu. Ada sayur khas Baduy juga sih, namanya hiris. Warnanya mirip kayak kacang hijau, cuman hitam doang sih. Mirip kacang hijau. Semalam kita makan nggak? Nggak ada ya? Enggak sih. Belum panen? Oh namanya hiris. Saya juga belum tahu hiris kayak gimana. Itu sayur khas Baduy yang ada di Baduy saja. Iya. Yang ada di Baduy saja. Itu biasa dimasaknya di apa? Di sayur aja? Iya, sayur sih. Sayur bening itulah ya, pakai air gitu. Oh hiris. Terus juga apakah di Baduy ada durian? Oh, durian banyak banget sih. Cuman sekarang lagi sedikit soalnya kekurangan. Hujan juga sih kayaknya. Kurang hujan juga. Nah kira-kira kalau misalnya teman-teman pengen ke Baduy, pengen nyobain durian Baduy, kapan tuh kesini? Bulan apa kesini? Biasanya akhir tahun sih ya. Berapa ya? Desember berarti? Desember ya. Desemberan ya. Berarti ya sekitar 1 bulan 2 bulanan lagi lah bisa panen. Dan kebetulan sebenarnya saya dari kemarin tuh
pengen banget kesini tuh nyobain durian Baduy gitu kan. Terus pas kemarin nanya sama Andre musim apa sekarang, oh lagi nggak musim apa-apa gitu kan. Jadinya kurang beruntung juga. Tapi mudah-mudahan next kedepannya kita kasih lagi musim durian dan musim hujan. Terus ada lagi beberapa hal unik. Di Baduy itu banyak banget ayam gitu kan. Dan setelah saya perhatikan ayamnya tuh bagus-bagus. Di rumah saya juga ada ayam, saya juga miara ayam gitu kan, keluarga miara ayam. Tapi ayam yang ada di saya di Karawang tuh tidak sebagusnya ayam-ayam Baduy. Nah, terus saya tanya sama Andre, ini ayam ini boleh dimakan nggak? Terus Andre jawabnya gimana tuh? Boleh sih, cuman harus ada bulan tertentunya juga, ada nggak sembarangan juga sih, harus ada acara pernikahan atau acara yang meninggal gitu sih. Oh, jadi kalau ada acara besar, ayam itu baru bisa disembelih. Iya. Kalau acara nikah sama yang meninggal doang sih. Acara meninggal, ada yang meninggal ataupun ada yang nikahan, ayam itu baru disembelih. Iya. Gitu. Tapi kalau sengaja pengen makan ayam nih, nggak bisa sih. Nggak bisa. Iya. Dan itu udah aturan dari sananya, nggak boleh dilanggar juga. Nggak boleh dilanggar ya. Jadi perihal ayam aja tuh warga Baduy itu sangat teguh terhadap aturan, teguh terhadap pendiriannya. Jadi kalau kalian di luar sana bebas makan ayam, di Baduy harus ada nunggu momen-momen tertentu dulu gitu. Nah terus kalau misalnya bicara kepercayaan gitu, atau agama gitu, kalau dari Baduy dalam sendiri menganut kepercayaan apa? Agama Islam Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Agama Islam Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Jadi kalau Sunda Wiwitan itu ibadahnya atau berdoanya seperti apa? Ada sih ibadah, cuman beda sama luar Baduy juga, ada khas ibadah Baduy dalam juga. Seperti apa? Ganti baju atau itu Baduy dalam termasuk ibadah juga. Termasuk ibadah juga. Oh gitu, itu cara penghormatan terhadap Tuhan gitu ya. Jadi, Sunda Wiwitan gitu kan. Dan semua keluarga yang dari Baduy semuanya menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan gitu kan. Oke gitu. Nah, perihal tadi ngebahas Baduy luar dan Baduy dalam gitu kan. Kalau semisalnya ada orang yang Baduy luar, orang Baduy dalam menikah sama Baduy luar, berarti harus tinggal di Baduy luar gitu kan. Nah, sekarang saya pengen nanya nih sama Andre kan dari Baduy dalam. Pernah nggak sih Andre keluar wilayah Baduy? Entah itu ke Jakarta, entah itu ke Bandung atau kemana, pernah nggak tuh? Pernah sih dulu ya, sebelum COVID saya ke Jakarta udah 2 kali juga. Seru sih. Ke Jakarta naik apa atau jalan kaki? Kalau orang Baduy dalam harus jalan kaki sih. Harus jalan kaki. Untuk perjalanan itu 3 hari ke Jakarta. 3 hari itu baru nyampe Jakarta. Iya. 3 hari itu berapa orang tuh Jakarta? Saya berlima deh sama ayah kakak. Berlima. Iya. Berlima sama saudara-saudara gitu. Itu dalam rangka apa? Ada kegiatan apa? Atau sengaja main aja nih? Pengen tahu aja sih di Jakarta. Dan biasanya bawa kerajinan gitu. Oh, bawa kerajinan yang dipamerkan atau dijual? Atau? Dijual sama teman kita yang Jakarta juga. Dijual. Kerajinannya seperti apa? Yang kayak gelang gitu, kayak souvenir gitu. Souvenir dibawa ke sana gitu ya. Kayak tas koja atau gimana. Oh gitu. 3 hari baru nyampe Jakarta, berarti balik lagi ke sini 3 hari juga? Iya, dari 6 hari. Oh, jadi Jakartanya lama sih ya, sekitar 2 minggu atau 3 minggu lah. Oh, 2 minggu 3 minggu. Itu diperbolehkan atau gimana? Atau izin dulu baru dibolehkan? Iya sih, mungkin izin dulu. Izin dulu. 2 minggu ke Jakarta, kemana aja? Masih ingat ya Anda itu kemana aja dan ngapain? Yang saya ingat saya cuma Sudirman sama Pondok Indah doang, Pancoran gitu. Oh, Pancoran, ngeliat patung itu? Iya. Ke Sudirman, kemana tuh ke Sudirman? Nggak ingat sih, karena udah lama juga dan nggak sempet nanya-nanya gitu. Nggak sempet nanya-nanya, tapi pernah masuk ke mall gitu? Pernah. Masuk ke mall, berarti ngelihat mall kayak gimana, gede-gede kan mall di Jakarta kan? Seru sih. Kamu waktu di Jakarta makan apa aja? Ya kayak gitulah, makanan Jakarta. Makanan Jakarta. Berarti makan ayam goreng gitu kan, makan KFC nggak? Makan juga sih. Makan burger gitu. Kamu di sana ketemu sama siapa di Jakarta tuh? Paling teman doang sih. Nginepnya di mana tuh? Di rumah teman juga. Di rumah teman juga. Yang dulunya udah pernah kesini.
Jadwalnya pernah ke sini. Oh, jadi kayak tukar komunikasi, tapi masih berlanjut itu sesudah mereka nge-trip di sini tuh gitu ya. Dan sampai sekarang masih komunikasi sama orang Jakarta ya. itu. Berarti diundang dong Andre tuh ke sana. Ya kayak gitu lah. Diundang ke sana gitu. Oke. Harapan Andre nih untuk Baduy gitu. Kedepannya pengen seperti apa gitu. Warga Baduynya apakah pengen lebih dikenal sama orang-orang luar atau mesti gimana? Gimana ya? Dikenal juga pengen sih. Lebih banyak lagi berarti ya tamu-tamu yang datang Iya. ke sini gitu kan biar tahu gitu. Tapi kalau Baduy juga harus tetap dijaga juga. Baduy juga harus dijaga. Oh iya. Dan satu hal warga mancanegara turis bule itu tidak boleh masuk ke Baduy dalam gitu karena balik lagi mereka tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang sudah turun temurun. Jadi kita yang warga lokal, warga Indonesia beruntung bisa menikmati keindahan Baduy gitu. Karena emang kemarin juga pas pertama saya datang ke Baduy itu kayak aduh sayang banget ini nggak bisa tidak bisa didokumentasikan, nggak bisa dipoto, nggak bisa divideo karena emang seindah itu gitu Baduy dalam itu gitu kan. Kayak dari bentuk rumahnya, dari bilik-biliknya, dari dindingnya itu tidak boleh berwarna ya. Tidak ada yang berwarna, semuanya sama. Jadi benar-benar kayak suasana kayak tahun-tahun 90-80-an gitu, yang lampunya juga masih pakai lampu yang digantung gitu, pakai. Jam 5:30 pagi hari ketiga di Baduy, kita ada di Baduy luar. Nah, ini lokasi pemandian kita. Kita mau mandi di sini. Mari kita mandi. Kita menuju perjalanan pulang Iya. setelah 2 hari 2 malam ya. Iya. Baduy dalam dan Baduy luar. Ini kampung apa Dre? Marengo. Cimarengo. Marengo. Marengo. Yang ada jualan sebelah. Oh yang ada cuma seblak. Oh iya, kita mau nyobain seblak di Baduy. Ternyata di Baduy itu ada seblak juga guys. Iya. Kita coba nanti review. Anda suka pedas? Suka sih. Suka sih. Suka sih, tapi jangan terlalu pedas ya. Kita siap berburu seblak di Baduy. Tapi sekarang kan jam 7:30 ya. Iya. Tapi warga Baduy itu udah pada bangun. Jadi Gas tukang seblaknya kayaknya udah jualan ya. Udah. Gas ke. Ini guys, satu-satunya seblak dan mie ayam di Baduy. Sebagai raja seblak, saya harus nyobain mereview seblak Baduy. Di mana sih yang jualan? Ada? Oh belum ada. Oh. Ya. Terus ini kan jam 8. Masih lama sih. Jam 1 kan terakhir mobil. Jangan jam 1 juga, lebih awal lebih baik. Iya, maksudnya kan jam 11 atau jam 12 nyampe. Siap. Yes sih. Sarapan seblak. Cobain ya. Baru pertama sih kan. Mau nyobain seblak. Udah pernah oke ya? Hah? Udah pernah? Belum sih. Belum pernah? Baru pertama kan mau nyobain. Aku mau nyobain. Kita lihat referensi Anda makan seblak. Seblaknya udah jadi guys. Ini seblak
baduy yang mau kita makan rame-rame. Nih ada aibanya juga. Sebelahnya seperti ini. Sebelahnya seperti ini. Maksudnya ini apa tambahan aib? Itu namanya ikan pedas. Itu kok masih ada lebih enak. Berarti udah tambahin tadi yang 3 sama. Untuk ini deh. Suka pedas deh. Enggak sih, enggak 3 sendok. Mulai. Iya. Dulu dia raja pedas. Yang ini. Sekarang ini pas banget sih. Tapi coba orang kurang.